Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas akhir kami yaitu analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Dana dengan metode klasifikasi Naive Bayes. Di sini kami terdiri dari 4 anggota. Saya Lady Jebora sebagai moderator dengan NIM 13020220188 dengan pemateri pertama. Saya Husnul Khotimah Arif dengan NIM 13020220159. Saya Alfira Selanjut, Syam dengan NIM 13020220199. Saya Anggi Alinka dengan NIM 13020220208. di sini materi yang akan dipaparkan yaitu pertama pendahuluan, kedua metodologi, ketiga hasil pembahasan, dan keempat kesimpulan. Saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk membacakan materinya. Yang pertama ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya digitalisasi di dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan. Salah satunya itu ada dompet digital, yaitu layanan keuangan berbasis aplikasi yang memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi non-tunai. Di mana di Indonesia ini, aplikasi Dana merupakan salah satu layanan e-wallet yang cukup populer dan banyak digunakan di masyarakat. Dengan meningkatnya pengguna, ulasan aplikasi Dana di Google Play Store ini bertambah dan mencerminkan opini pengguna. Karena berupa teks bebas, analisis sentimen diperlukan untuk mengklasifikasi ulasan menjadi positif, netral, atau negatif. Jadi penelitian ini menggunakan algoritma Naive-Bayes dengan tahapan pre-processing seperti cleaning, stop word removal, dan stemming. Tujuannya adalah memberikan masukan bagi pengembang untuk meningkatkan kualitas layanan. Adapun metodologi yang kita gunakan yaitu pertama pengumpulan data, di mana data ulasan ini kita kumpulkan melalui proses web scraping, di mana proses scraping ini dilakukan untuk mengambil data ulasan dari Google Play Store. Dan yang kedua melakukan pre-processing, di mana tahapan awal ini eh, kita perlukan untuk membersihkan data dari kata yang tidak terlalu perlu, eh, seperti cleaning, normalisasi, dan pemberian label. Dan yang ketiga ada data integration, di mana data integration ini bertujuan untuk menggabungkan berbagai sumber menjadi satu dataset untuk agar pembersihan dan transformasi dan klasifikasi. Selanjutnya ada data reduction, di mana data reduction ini dilakukan untuk menyederhanakan data tanpa menghilangkan informasi penting. Contohnya kita menghapus kolom yang tidak relevan seperti user ID, waktu, dan atribut lainnya. Selanjutnya ada data transformation, di mana transformasi data dilakukan agar teks ulasan dapat diubah menjadi format numerik dan setiap dianalisis dengan algoritma klasifikasi, seperti proses yang dilakukan itu scaffolding, tokenisasi, stop word removal, dan stemming. Dan yang terakhir ada klasifikasi Naive-Bayes, di mana pada tahapan klasifikasi ini algoritma Naive-Bayes terdiri dari proses training dan testing, digunakan untuk mengelompokkan opini menjadi positif, netral, dan negatif. Next, pemateri selanjutnya. Baik, adapun hasil dan pembahasan untuk analisis sentimen pada aplikasi Dana, yaitu kami menggunakan klasifikasi Naive Bayes yang diolah menggunakan Google Colab, contoh scraping data berlabel pre-processing dan nilai akurasi. Yang pertama, scraping data. Pada tahap ini, eh, scraping data dengan menyantumkan link aplikasi dari Play Store hasil dari scraping data yang telah dilakukan dengan kata kunci Dana dan bobot data pencarian sebanyak 200 data pada aplikasi Dana.
Selanjutnya untuk pelabelan otomatis, setelah pengumpulan data penelitian selanjutnya, kita melakukan pelabelan pada aplikasi Dana, yaitu sehingga akan terbentuk label tabel baru yang ditambahkan disebut kolom sentimen yang digunakan untuk mengetahui sifat dari teks ulasan yang didapat, apakah bersifat negatif, positif maupun bersifat netral. Selanjutnya untuk tahapan pre-processing. Selanjutnya melakukan tahapan pre-processing berikut adalah hasil pengambilan sampel teks. Untuk dilakukan pre-processing dengan menggunakan satu sampel teks. Diawali dengan data asli dari hasil proses scraping. Dilanjutkan dengan proses scaffolding, tokenizing, dan stemming. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, untuk hasil workload, hasil klasifikasi analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Dana dapat divisualisasikan dengan menggunakan workload untuk mengetahui gambaran atau informasi umum mengenai data ulasan pengguna aplikasi e-wallet Dana pada situs Google Play. Dapat dilihat pada gambar bahwa kata Dana, saldo hilang, aplikasi, dan mudah menjadi kata yang paling sering muncul yang digunakan untuk ulasan pada aplikasi Dana. Pada penelitian ini, semakin besar ukuran kata dalam workload, maka semakin tinggi pula frekuensi kata tersebut. Untuk hasil akurasi, nilai akurasi sebesar 77% mengindikasikan bahwa model mampu mengklasifikasikan ulasan pengguna secara benar sebanyak 77% dari total data uji. Ini menunjukkan bahwa secara umum model bekerja dengan cukup baik dalam memetakan opini pengguna ke dalam kategori positif, netral, atau negatif. Selanjutnya, presisi sebesar 70% berarti bahwa dari seluruh prediksi sentimen atau misalnya positif, hanya 70% yang benar-benar termasuk dalam kelas tersebut. Presisi penting untuk memastikan bahwa sistem tidak terlalu sering memberikan prediksi yang keliru atau false positif. Rekal sebesar 77% mengukur kemampuan model dalam menangkap semua data yang seharusnya diklasifikasikan ke dalam suatu kelas. Ini berarti model cukup sensitif dalam mendeteksi opini yang benar-benar positif, negatif, atau netral, sehingga tidak banyak data relevan yang terlewat atau false negatif. F1 score sebesar 73% merupakan rata-rata harmonis antara presisi dan rekal yang menjadi indikator seimbang dari kinerja model. Nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki performa klasifikasi yang stabil dan dapat diandalkan dalam mengenali pola sentimen dari teks ulasan meskipun mengandung variasi bahasa. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kesimpulan dari materi kami adalah klasifikasi ulasan pengguna aplikasi e-wallet Dana menggunakan metode Knife Bayes dilakukan melalui beberapa tahap. Dimulai dari pengumpulan data teks, dilanjutkan dengan processing, cleaning, cache loading, tokenizing, filtering, dan stemming. Lalu tahap transformasi dan klasifikasi sentimen positif dan negatif. Dengan pembagian data latih dan data uji, terakhir dilakukan evaluasi hasil klasifikasi menggunakan conversion matrix untuk menghitung nilai akurasi, presisi, racial, dan F-measure. Gambaran atau informasi umum mengenai data ulasan pengguna aplikasi e-wallet Dana diperoleh dari visualisasi dengan menggunakan workload, kata Dana, saldo, aplikasi, hilang, dan mudah. Menjadi kata yang paling sering muncul dan yang digunakan untuk ulasan pada aplikasi Dana pada peneliti ini. Hasil akurasi tertinggi adalah klasifikasi penggunaan klasifikasi Knife Bayes, yaitu sebesar akurasi 77% dengan presisi sebesar 70%, Rachel sebesar 77%, dan
F1 skor sebesar 73%. Data testing yang digunakan sebesar 22 data, 20% dari total data yang digunakan. Sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.